Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen penelitian tindakan kelas, Ibu Deni Apriani Duri, Magister Pendidikan, serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sintia Betusfa, MPM 093, PGSD. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan materi peningkatan pemahaman keberagaman budaya Indonesia melalui model Project Basic Learning pada siswa kelas 5 SD. Kita langsung saja ke materi pertama, latar belakang. Pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, terutama dalam menanamkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Namun, pembelajaran yang berlangsung di kelas 5 masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Siswa cenderung hanya mendengarkan penjelasan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang lebih aktif dan menarik. Salah satunya adalah model Project Based Learning yang dapat melibatkan siswa secara langsung melalui kegiatan proyek. Kedua, rumusan masalah. Bagaimana penerapan model Project Based Learning dalam meningkatkan pemahaman keberagaman budaya Indonesia pada siswa kelas 5 sekolah dasar? Apakah model Project Based Learning dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi keberagaman budaya Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian, mendeskripsikan penerapan model Project Based Learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 sekolah dasar, mengetahui peningkatan pemahaman siswa terhadap keberagaman budaya Indonesia setelah diterapkannya model Project Based Learning dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian, bagi siswa meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman budaya Indonesia serta meningkatkan kerjasama dan aktivitas belajar. Bagi guru, menjadi alternatif model pembelajaran inovatif yang membuat pembelajaran lebih menarik. Bagi sekolah, membantu meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran yang lebih aktif dan kreatif. Selanjutnya, pengertian pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu materi yang dipelajari. Dalam penelitian ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan siswa dalam mengenali, menjelaskan, serta memberikan contoh keberagaman budaya Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, dan tarian daerah nasional. Selanjutnya, keberagaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat luas. Keragaman tersebut meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, upacara adat, dan makanan khas daerah. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, siswa perlu memahami keragaman budaya sejak dini agar tumbuh rasa toleransi dan persatuan. Selanjutnya, pentingnya memahami keragaman budaya. Pemahaman terhadap keragaman budaya sangat penting bagi siswa sekolah dasar karena dapat menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pembelajaran keragaman budaya juga dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia dan membentuk karakter siswa agar mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Selanjutnya, model Project Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti kegiatan belajar. Dalam model ini, siswa belajar melalui kegiatan merancang, mencari informasi, berdiskusi, bekerja sama, dan menghasilkan satu produk pembelajaran. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya, kelebihan Project Based Learning. Model Based Learning memiliki berbagai kelebihan, diantaranya dapat meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kreatif, meningkatkan kerjasama kelompok, serta membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selain itu, model ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah Project Based Learning. Dimulai dengan menentukan pertanyaan mendasar atau masalah yang akan dipelajari. Selanjutnya, siswa mendesain proyek, menyusun jadwal kegiatan, melaksanakan proyek, dan mempresentasikan hasil proyek. Setelah itu, guru dan siswa bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pengalaman pelajar yang telah dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan hasil observasi awal, pemahaman siswa terhadap keragaman budaya Indonesia masih rendah karena pembelajaran masih berpusat pada guru. Untuk mengatasi masalah tersebut, diterapkan model Project Based Learning yang melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan proyek budaya. Dengan meningkatkannya aktivitas bagi siswa, diharapkan pemahaman siswa terhadap keragaman budaya Indonesia juga meningkat. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Dalam penelitian ini adalah melalui penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan pemahaman keragaman budaya Indonesia pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Model pembelajaran ini diharapkan mampu membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mudah memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui tindakan tertentu. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model Chemnitz dan MC Taggart yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilakukan dalam 2 siklus untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa terhadap keragaman budaya Indonesia setelah diterapkannya model Project Based Learning. Selanjutnya, subjek penelitian adalah siswa kelas 5 di UPTS Negeri 2 Belisawu Selatan yang berjumlah 28 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2025 atau 2026. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama pembelajaran. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap metode keragaman budaya Indonesia. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian, sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui respon siswa dan guru terhadap pembelajaran. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan terdiri atas lembar observasi, aktivitas siswa, soal tes evaluasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, teknik analisis data. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar siswa. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa dari kondisi awal siklus 1 hingga siklus 2 setelah diterapkannya model Project Based Learning. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Penelitian dinyatakan berhasil apabila nilai rata-rata siswa meningkat. Persentase ketuntasan belajar mencapai minimal 75%. Dan aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan. Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui keberhasilan penerapan model Project Based Learning. Kondisi awal. Berdasarkan hasil observasi awal, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagian siswa kurang memperhatikan pembelajaran guru dan masih kesulitan memahami materi keragaman budaya Indonesia. Hasil awal juga menunjukkan bahwa nilai siswa masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, hasil siklus 1. Pada siklus 1, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model Project Based Learning melalui kegiatan proyek budaya Indonesia. Aktivitas siswa mulai meningkatkan dibandingkan kondisi awal. Siswa mulai aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok, namun masih terdapat beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan presentasi. Hasil observasi siklus 1. Berdasarkan hasil observasi siklus 1, aktivitas siswa mulai berskor 26 dan skor maksimal 40 dengan nilai 65 dan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas siswa mulai meningkat tetapi belum optimal sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Selanjutnya, hasil siklus 2. Pada siklus 2, guru melakukan perbaikan pembelajaran dengan memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada siswa. Hasilnya, siswa menjadi lebih aktif dalam diskusi kelompok, lebih percaya diri saat presentasi, dan lebih antusias dalam penyelesaian proyek budaya Indonesia. Selanjutnya, hasil observasi siklus 2. Hasil observasi pada siklus 2 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Aktivitas siswa memperoleh skor 36 dari skor maksimal 40 dengan nilai 90 dan kategori sangat baik. Hampir seluruh siswa aktif dalam pembelajaran dan mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Selanjutnya, pembahasan. Penerapan modal Project Based Learning terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap keragaman budaya Indonesia. Melalui kegiatan proyek, siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain meningkatkan pemahaman siswa, model ini juga meningkatkan aktivitas belajar, kerjasama kelompok, kemampuan komunikasi, dan rasa percaya diri siswa. Yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa penerapan model Project Based Learning berhasil meningkatkan pemahaman keragaman budaya Indonesia pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Peningkatan tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas belajar siswa, nilai rata kelas, dan presentasi ketuntasan belajar siswa pada setiap siklus. Pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Cukup sampai di sini presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're